Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi semua kalian yang merayakannya. Semoga di tahun baru ini Anda semua diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya, dan semoga di tahun yang baru ini Anda sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakannya dan bersukacitalah karena Tuhan sungguh baik yang memberikan Anda kesempatan sampai di tahun yang baru ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus menegaskan kepada kita semua agar kita melakukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita diajak untuk kembali ke diri kita masing-masing, untuk memperbaiki diri kita dan hidup menurut perintah dan kehendak Allah, agar keselamatan itu menjadi bagian dari hidup Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus tidak memilih orang-orang hebat. Yesus memilih orang-orang sederhana yang membuka hatinya, mendengarkan sapaannya, dan berani meninggalkan segala sesuatu, kemapanan hidupnya, dan mengambil langkah untuk mengikuti Yesus. Kita semua sudah dibaptis. Kita harus mengambil langkah yang baru untuk hidup sesuai dengan rahmat baptisan yang kita terima. Hidup tidak menurut kedagingan kita, tapi hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena kita orang hebat,
tapi karena kita adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang mau membuka hati kita bagi rahmat Allah. Mari, Tuhan membutuhkan Anda dan saya. Pertanyaannya, apakah kita berani meninggalkan kelekatan-kelekatan manusiawi kita? Sekali lagi, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, permusuhan, dan banyak hal lagi, nafsu. Apakah kita berani meninggalkan hal-hal itu yang mengekang hidup kita untuk tidak bisa menerima rahmat dari Allah? Kita dipanggil, kita diajak oleh Yesus untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan butuh Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam drama panggilan tadi, para murid yang dipanggil langsung segera meninggalkan semuanya. Mari, kita juga berjuang untuk meninggalkan segala sesuatu dan percaya Tuhan tidak menutup mata dengan apa yang kau tinggalkan. Dia akan selalu setia mendampingi dan menolong engkau. Percayalah, apa yang kau tinggalkan kau akan mendapatkan 100 kali lipat. Asalkan engkau dengan rela hati meninggalkan dan menempatkan Kristus Yesus di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipanggil untuk tidak pada satu tempat, untuk pergi berkeliling seperti Yesus, untuk membawa harapan, damai sejahtera, sukacita. Mari, di tahun baru Imlek ini juga, Anda dipanggil untuk terus membawa sukacita, harapan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Tahun baru menuntut kita agar kita juga hidup baru dalam kehidupan kita. Sekali lagi, selamat merayakan tahun baru Imlek bersama keluargamu. Jadilah berkat bagi keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Gongsi Facoy. Semoga Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan tahun baru Imlek. Berikanlah mereka rahmat, kebahagiaan, sukacita, pengharapan, rejeki yang melimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah sukacitamu Tuhan menjadi sukacita mereka. Pakailah mereka, agar di tahun baru Imlek ini Tuhan, mereka juga sungguh-sungguh memperbaharui hidup mereka dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.